Henshin! Diingatkan dulu langsung di awal kalau penayangan episode Kameregabu minggu depan itu libur. Episode selanjutnya, episode 27 bakalan tayangnya itu tanggal 23 Maret 2025. Nah, kenapa libur? Ada acara maraton di Jepang. Jadi no pertanyaan lagi soal ini ya. Dan soal preview yang bocor kemarin juga Anda mau omongin singkat di akhir video ini. Dan pengumuman lainnya juga kemarin di Accept-nya Kamen Rider Fram sudah di unboxing kemarin. Jadi jangan lupa nonton sebelum tak lanjut review lengkapnya yang bakalan langsung di-upload minggu ini. Pokoknya 2 episode terakhir kan connected banget sama Kamen Rider Fram ya. Jadi nyambung lah sama unboxing kemarin juga. Kira-kira itu aja guys ya pengumumannya. Jadi langsung aja kita bahas. Ini dia Kamen Rider Gabu episode 26. Melanjutkan lagi soal Kabuto Danshi dan ada Kabuto Granyuto yang ngehack channel tersebut. Di awal episode ini aja kita udah dikasih sama koreo pertarungan yang oke punya antara Kamen Rider Fram yang melawan Kabuto Granyuto. Siapa yang kepikiran itu bisa mana pakai kaki coy. Keren banget. Tapi sayang ketika Kabuto Granyuto hendak dihabisi oleh Fram dengan finishingnya, Kabuto Granyuto bilang lagi mengenai adiknya si Lakia, yaitu si Komel. Dimana Kabuto Granyuto bilang kalau si Komel itu pengecut, makanya dia itu dihabisin. Ini membuat Lakia jadi galau lagi dan memberikan celah sehingga Kabuto Granyuto bisa kabur. Akhirnya diceritakanlah soal channel Kabuto Danshi yang diambil alih dan lain-lain oleh si bocil bernama Koji. Backstory-nya, Koji itu bikin VTuber Kabuto Danshi dengan Switch channel juga sama seperti yang diceritakan kemarin. Karena Koji itu suka sama makanan manis. Jadi yang sukanya ini tuh si Koji-nya guys ya. Jadi bukan si Granyuto-nya. Jadi dia itu pengen share aja experience dan juga passion-nya ini. Jadi sesuai passion guys. Ingat di sini ya yang diperdalam ya. Bukan modal reaction doang. Bahkan ilustrasi dan gambar VTubernya si Koji sendiri yang buat. Sayang sekali pas Kabuto Danshi lagi naik-naiknya, channel si Koji ini tuh dihack. Orang yang hack ini nggak ganti username dan nggak ganti channel ya, tapi tetap mempertahankan si Kabuto Danshi ini. Tapi dipakai untuk tindakan yang tidak benar, yaitu guys, nyulik manusia dan dijadiin human press. Alasannya ya karena boneka penyamaran si Granyuto-nya kan hilang ya, udah dikasih tahu di episode kemarin. Soal ada komentar orang yang bilang kalau temennya itu hilang setelah ketemu Kabuto Danshi, itu bikin resah si Koji gitu ya. Jadi ini udah channel gua dihack, terus tiba-tiba dipakai yang nggak bener ya, ada berita-berita miring kayak begini ya. Jadi ya resah gitu ya dia sebagai pemilik asli channel. Udah bikin channel susah-susah, dirusak citra baiknya sama orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi feel-nya dapet lah Ana ya sebagai content creator juga. Jadi merasakan hal yang sama juga ya guys, sama seperti si Koji. Lakia menyuruh Koji untuk nyerah aja, soalnya lawannya itu monster di sini ya. Tapi Koji bersikeras karena channelnya itu udah jadi hidupnya dia, bahkan sampai rela mati kalau channelnya itu kagak balik ya. Jadi AdSense-nya ketinggalan mungkin pak. Tapi ya Koji masih sama seperti kemarin, tetap bersikeras. Walaupun lawannya monster, dia itu nggak peduli dan tetap berani walaupun ngelakuinnya itu sendiri ya. Soma yang masih lemes, apalagi setelah lawan Bitter Gabu ketiga kemarin dikasih es krim sama Sachika. Kalau ini beneran es krim kayaknya nih ya, es krim kon ya. Jadi kayak es krim McD kalau Anda lihat ya. Dan soal cerita Koji tadi diceritain juga ke Soma ya sama si Sachika. Tentu karena ya masih khawatir sama Koji, Soma itu memerintahkan beberapa Gochizo-nya agar menyebar untuk melacak si Koji. Kan maunya gerak sendiri kan si Koji-nya ya, karena si Lakia-nya seperti kayak udah nyerah lah gitu. Sachika juga baru tahu soal backstory-nya Lakia dari Soma. Soal adiknya yang terbunuh karena ulah si Stomach Company. Dari sini mungkin Sachika baru paham ya kenapa si Lakia itu bersikap seperti itu ke si Koji. Sejauh ini ya cukup bagus lah interaksi-interaksinya. Jadi ada sebab akibat dan yang terpenting semuanya itu terasa logis. Jadi nggak tiba-tiba emosi-emosi setiap karakternya di sini berubah drastis gitu ya. Atas responnya tadi jadinya Soma dan Sachika di sini yang mencoba membujuk dan menghimbau si Lakia. Malah di sini si Lakia yang lagi belajar memahami manusia sejak kemarin mau memilih untuk menyerah. Udah nyerah aja. Emang kesannya jadi terlihat cemen gitu ya. Di sini intinya yang perlu kita tahu agar para protagonis ini tuh nggak nyerah gitu sama si Koji. Dan kalian tahu di sini yang membuat Lakia itu berubah pikiran lagi siapa? Sachika pak. Heroin kita semua dengan andil-andilnya dari kemarin. Sesuai dengan namanya. Sachika Amane. Pas bahas case, Anu tuh pernah jelasin deskripsi soal si Sachika, dimana dia itu pengen semua orang berbahagia. Dan deskripsi soal ini ya tersampaikan, apalagi ke si Lakia, terutama di bagian ini. Intinya, Sachika itu nggak pengen Lakia menyesal kalau semuanya itu sudah terjadi dan terlambat. Jadi masalahnya ya jangan dilepas seperti itu aja. Jadi Koji-nya belum happy, bahkan ada resiko Koji itu bisa dijadiin Dark Snake. Kalau memang itu sudah terjadi, apakah Lakianya juga berbahagia? Nah, akhirnya Lakia berubah pikiran di sini. Dia itu pergi mencari Koji, dibantu dengan Gochizo-nya Soma.
si Koji ternyata lagi santainya makan puding yang dia kagumi di episode kemarin. Ternyata dibeli ya. Percakapan di sini begitu chill, begitu deep juga. Sampai si Koji itu memberikan puding botolnya satu lagi ke Lakia. Ternyata nggak cuma beli buat diri sendiri. Nggak tahu ya, beli sendiri, beli dua gitu. Tapi satunya ya udah dikasih lah ke Lakia. Keinget lagi itu ya si Lakia sama masa lalunya bareng adiknya. Dimana batu yang pernah si Komel lihat itu ternyata beneran dibeli dan dibagi dua untuk dimakan bersama kakaknya di dunia Granyuto ya. Kehadiran si Koji ini bener-bener ngingetin Lakia sama adiknya sendiri yang udah tiada. Ini agak bikin berkaca-kaca sih. Jadi kehadirannya sebagai guest di sini si Koji emang terkesan biasa aja, tapi lumayan impactful ya. Kabuto Granyuto membuat siasat baru di sini, di mana awalnya dia itu membuat kerjasama dengan salah satu agen. Kalau dilihat dari warnanya, ini sih sepertinya agennya Rango ya, soalnya warnanya merah. Dan kedua, dengan channel Kabuto Danshi yang lagi dia pegang sekarang, si Granyuto ini membuat fan meeting baru yang bisa dihadiri oleh 10 penggemar yang beruntung. Kelihatan banget ini mancingnya ya. Ditambah, fan meet ini ngasih hidangan puding buat yang pada hadir nanti. Puding, Pak ya. Jadi yang tahu soal fanmeet ini pertama kali si Sachika, dan Soma ngabarin ke Lakia. Detail kecil yang Anda suka selama penayangan Kamen Gabu, kita itu selalu dihadirkan sama berbagai macam Granyuto yang cukup berakal dan juga ya sifatnya itu bermacam-macam. Jadi mereka itu nggak terlihat seperti kayak monster mingguan yang cuma ngacau dan dikalahin begitu aja gitu ya. Jadi nggak ada ininya, nggak membekas gitu ya. Tapi ini lumayan loh monster mingguannya ya. Dan terjadilah fan meet-nya. Semua yang hadir di sana dijadikan human press oleh Kabuto Granyuto ini. Lakia juga datang dan berasa kayak udah masuk jebakan ya, karena ikut dirempuk sama beberapa agen juga dari belakang. Jadi di sandwich lah ya. Henshin-nya cukup keren di sini karena sebelum Henshin si Lakia kan sempat ditonjok dulu gitu ya. Tapi tonjokan si agen kayak nggak berasa apa-apa. Apa sih? Dan pertarungan ini juga semakin dimeriahkan, bisa dibilang lewat Soma juga yang hadir. Dan mungkin ini kondisi mental dan energinya udah lebih membaik ya. Jadi nggak terlalu lemes amat lah. Dan Henshin lagi menjadi Gabu Blizzard Sorbet. Nah, di sini muncul nih yang udah dibahas di scan kemarin. Gabu Blizzard Sorbet yang bisa menggunakan senjata Keking Foam, yaitu Gabu Wipa. Gini ya bro, Anda tahu alasan-alasan dan kelogisannya. Cuman agak kurang srek aja ya. Udah begitu doang, sesimpel itu. Tahu kok alasannya kenapa bisa muncul si Gabu Wipa ini walau Soma nggak lagi pakai Keking Foam ya, karena dia sebelumnya itu makan Ice Cake yang sekalian menghasilkan Blizzard Sorbet Gochizo ketiga. Ya syukur mereka itu di sini ngasih alasannya itu cukup masuk akal. Alasan lain di balik layar sih mubazir kayaknya. Dah, Anda tuh cuman perihal nggak serak doang waktu itu kemarin kontrak guys ya. Jadi nggak usah diperdebatkan terlalu panjang. Jadi buat aksinya di sini tetap memukau dan Anda nggak ada komplain sama sekali. Menggunakan Gabu Wipa tentu bisa memunculkan juga dua kroco untuk membantu Soma dalam pertarungan. Kali ini tuh bernama Ice Whip Soldiers ya. Di sini Ice Whip Soldiers juga makin atraktif ya koreonya dan juga gerakan-gerakannya membuat pertarungannya itu nggak cuman keren doang tapi terasa fun gitu. Soma juga di pertarungan ini ya terlihat udah cukup sehat. Dan apalagi dia itu udah lebih mawas gitu ya dengan efek samping Blizzard Sorbet yang permasalahannya itu ada di durasi ya. Kan takut meleleh. Jadi gelutnya itu nggak bisa lama-lama. Terus apalagi ya guys, paling itu putaran di Blizzard Sorbet Gochizo-nya yang udah dimasukin Kenshin Belt Gabu itu ya memberikan efek-efek khusus ke si Ice Whip Soldier-nya si Soma. Jadi ada yang tiba-tiba jadi raksasa kan ya kalau kalian udah nonton. Dan Blizzard Sorbet Gochizo juga bisa ditempel ke Gabu Wipa untuk memunculkan finishing-nya. Kalau penerapannya di versi DX ya cuma ditempel aja guys ya. Untuk Lakia yang bertarung dengan Granyuto Kumbang, ini juga nggak kalah gokil. Karena kita diperlihatkan lagi dengan aksi dari variasi foam counter from lainnya, yaitu Jelly Custom. Tahu kan, si Puru Jelly itu punya kemampuan khusus di Invisible Jelly-nya, yang membuat si Framin itu bisa ngilang-ngilang ya. Cuman ada efek sampingnya, karena ketika pemakaian, jantungnya itu berhenti berdetak ya. Tapi kemampuan ini tuh dikeluarkan secara masif, dan berulang-ulang oleh Lakia di pertarungan ini. Jadi efek udah geram juga mungkin ya sama si Kabuto Granyuto ini. Jadi abis dipakai ya. Total kalau Anda hitung sampai 5 kali dipakai loh ini si Invisible Jelly ya di pertarungan ini. Granyutonya tadi mau kabur ya, tapi berhasil dihabisin sama si Fram. Pakai Invisible Jelly lagi. Dan dihabisin pakai Fram Breaker-nya. Channel Kabuto Danshi kembali, si Koji di balik layar juga live streaming lagi dengan damainya. Lakia juga dari case ini yang menyadari kalau manusia itu ternyata bermacam-macam guys ya. Dia sebelumnya ngambil kesimpulan satu garis lurus aja. Dan dari case ini juga dia itu belajar banyak. Jadi good conclusion lah ya. Soal ini ditutup dengan manis, ditambah Lakia juga jadi dapat makanan favorit baru, yaitu puding. Puding kok makan puding? Iyalah daripada makan batu. Soal Lakia udah semua kita bahas.
Sekarang kita lanjut ke Bang Yanto ya. Masih melanjutkan soal efek samping Chocold yang udah diceritain dari kemarin. Bang Yanto pergi ke kediaman Kenzo Suga lagi untuk check up. Yang Anda lihat guys ya, Bang Yanto kan dari kemarin kayak selalu menjaga jarak sama si Kenzo Suga karena kewaspadaan dia. Cuman karena situasinya saat ini dia itu lagi menjauhkan diri dari si Soma, mungkin dia juga merasa butuh sosok Kenzo Suga juga untuk ngebantu dia. Ini yang Ana tangkep ya. Soalnya terlihat kayak lebih akrab gitu ya interaksi-interaksinya di episode ini. Dan emang Chocold itu ngasih beban lebih ke tubuhnya Bang Yanto. Di monitoring layarnya Kenzo Suga, kalau kalian udah nonton juga bisa lihat ya. Ada beberapa yang dicek seperti kayak blood temperature, pulse rate, blood pressure, dan lain-lain. Seperti yang Ana bahas juga kemarin, Kenzo Suga kan menghimbau dalam tanda kutip agar Bang Yanto itu mulai sekarang pakai dulu aja nih Chokodan Gochizo. Cuman karena masih teringat gitu ya dengan kematian ibunya yang dia asumsikan diakibatkan sama si Soma, dan Soma juga kan merasa bersalah atas hal itu, dia itu tetap kekeh mau pakai Chocold. Jadi ngelihat Chokodan aja jadi ingat sama Soma gitu ya. Ana bilang dalam tanda kutip tadi soal Kenzo Suga karena mungkin ya ini si Kenzo Suga ya pura-pura bijak aja gitu ya. Tapi tetap gitu ya, dia ada plan-plannya. Setelah Bang Yanto pergi, Kenzo Suga membawa berbagai macam snack. Snack-snacknya ya terlihat familiar sama seperti yang udah dimakan oleh Soma sejauh ini ya. Ada kayak marshmallow, permen-permen, dan juga keripik ketang. Gak mungkin ini tuh dimakan sama dia seorang diri. Tapi terlihat kayak mau dikasih ke seseorang. Udah tau lah ya ini arahnya kemana guys. Dan secara mengejutkan, Nyeof Stomach yang udah gak kita lihat selama beberapa episode memunculkan batang hidungnya di sini. Dan bertemu dengan si Kenzo Suga. Ya, ternyata Nyeof itu punya pintu biar langsung nyamper ke rumahnya si Suga ini. Pintu perantara dunia manusia dan juga dunia Granyoto kan ya memang banyak guys ya. Nah kayaknya si Nyeof tuh udah hafal nih pintunya tuh yang mana. Nyeof menghilang selama ini karena dibuat repot atas pengkhianatannya si Lakia. Kita positive thinking aja di sini. Mungkin ada beberapa aspek yang diurus sama Nyeof seperti kayak sistem keamanan di Stomach Company dan lain-lain yang semakin diperkuat sama dia ya. Kan itu juga memang tugas yang diberikan sama si Rango ke si Nyeof kan ya. Kenzo Suga bilang kalau dia itu lagi melakukan riset tentang makhluk hidup seperti manusia, mengikuti jejak si Nyeof. Sekali lagi, mengikuti jejak si Nyeof. Berarti gini guys, kita benarkan dulu teori soal bitter gabu yang diciptakan sama Kenzo Suga ya. Berarti Nyeof juga pernah melakukan hal serupa di masa lampau. Makanya soal tadi mengikuti jejak si Nyeof. Anda sampai nyebutin 2 kali ya. Cuman di sini ya, hal yang dilakukan sama si Nyeof ini ditinggalkan karena Nyeofnya itu nggak terlalu tertarik. Sejauh ini berarti Nyeof dan Kenzo Suga ya cukup akrab karena sudah banyak berbagi informasi sesama ilmuwan kan ya, sesama saintis. Sampai-sampai Kenzo Suga aja bisa bikin penerapan seperti Nyeof. Gilanya, soal sosok ciptaan Kenzo Suga ini yang kemungkinan besar adalah bitter gabu disebut sebagai Kyuseishu alias penyelamat oleh Kenzo Suga dan diproyeksikan sebagai makhluk yang berharga di masa depan. Sabar, udah pada greget ya soal ini ya. Jadi kita ngikutin alur episodenya dulu nih pembahasannya biar agak bertahap. Bang Yanto baru juga check up tadi kan ya, tapi tiba-tiba kesakitan lagi dia. Terpikirkan solusi dari Bang Yanto di situasi ini, yaitu berubah menjadi Kamen Rider untuk mengurangi rasa sakitnya. Soal ini pernah ada tuh teorinya di Zero One ya. Berubah jadi Kamen Rider untuk mengurangi rasa sakit. Karena memang kan kalau udah jadi Rider ya power level juga naik ya. Tapi ini Bang Yanto udah mau berubah jadi Kamen Rider, tapi yang mau dipakai itu Chocold lagi Gochizo-nya ya. Jadi ada kecemasan ya dari kita semakin memperparah tubuhnya Bang Yanto. Cuman di sini ya nggak jadi Henshin karena makin kesini ya makin parah banget ya, udah kesakitan banget Bang Yantonya. Dan Bang Yanto pergi lagi ke kediaman Kenzo Suga. Betapa terkejutnya dia melihat ada 2 Dark Soma di situ, aka 2 bitter gabu, dan episodenya bersambung. Lanjut soal ini 2 minggu lagi. Dah, bener udah dah. Kenzo Suga adalah ilmuwan yang menciptakan klonnya Dark Soma aka bitter gabu ini ya. Jadi snack-snack yang tadi dia kasih ya buat makanannya si Dark Soma. Sebelum-sebelumnya pizza yang dia beli berbox-box ya buat Dark Soma. Sesuai bayangan Ana lah ya. Seperti kayak ada pesta makan pizza rame-rame dan somanya itu ada banyak. Ya bayangin aja lah kayak begitu ya. 2 Dark Soma ini lagi pamer ke si Kenzo Suga. Karena mereka baru menghasilkan Gochizo. Yang satu diperlihatkan ada Breikuki Gochizo. Dan mungkin satu lagi, walau nggak diliatin ya, mungkin itu baki-baki stick ya, biar sekalian. Breikuki nanti akan dipakai oleh 2 rider.
Pertama, oleh Kenzo Suga yang akan berubah dan debut menjadi Kamen Rider Bake di episode 27 di episode selanjutnya. Dan satu lagi dipakai sama Dark Soma untuk jadi bitter gabu Break Cookie Form. Yang bisa Anda tangkap, apakah benar tebakan Anda soal coklat juga yang terciptanya itu dari gabunya si bitter gabu, guys? Sepertinya benar, karena ada gumaman juga dari Kenzo Suga sebelumnya yang ngomong. Ternyata kalau soal Hanto itu selalu berhubungan sama coklat ya. Nah, karena penayangan episode minggu depan libur, Anda bakalan bahas lengkap lagi untuk previewnya guys ya. Jadi santai aja lah ya. Dari kemarin Anda di spam mulu suruh bahas preview episode 27 yang bocor di channel Bandai kemarin. Jadi sabar dikit guys ya. Emang sengaja Anda nggak bahas cepat karena bahaya pak. Pertama kan ya takut kena strike karena video preview itu kan nggak seharusnya itu bocor. Karena itu kan kesalahan dari sananya kan ya. Ada yang juga sengaja tunggu untuk nonton episode 26 dulu baru bahas previewnya. Biar pembahasannya itu lebih mendetail dan teori-teorinya bisa lebih banyak yang tersampaikan ya. Jadi kan Jumat bocor tuh ya. Minggu juga udah keluar secara publik ya. Mending sabar dikit tuh ya. Cuma nunggu seharian pak. Begitu guys ya. Jadi nggak akan lupa kok. Jadi banyak perhitungan aja di balik layar yang dipikirkan secara matang-matang teman-temannya sebelum dibahas. Sekali lagi Anda ingatkan, episode 27 bakalan tayang itu tanggal 23 Maret 2025. Bukan tanggal 16 Maret 2025 ya. 2 minggu lagi menuju debut dari Kamen Rider Bake. Ini pas banget soalnya memang tanggal 16 Anda itu harus keluar kota. Bisa pas gitu ya, God plan emang. Mantap. Ya udah guys, begitu aja. Jadi jangan lupa abis video ini bakalan ada video bahas preview. Jadi kita komentarin dulu aja hal-hal yang paling menarik apa aja di episode kali ini. Pastinya banyak guys ya, sebelum nanti debutnya Kamen Rider Bake. Nanti pas Anda udah bahas previewnya, jangan lupa komentar juga dengan teori-teori kalian. Terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton. Tenang saja, walaupun gabung libur, Anda juga udah siapkan konten-konten untuk kalian semua nanti nonton di channel Anda. Thank you sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.